emas dari pakar geologi setempat, apakah hal ini semakin membuat minat masyarakat mencari batu yang mengandung emas di Banyumas ini bertambah? Ya, kita akan langsung bergabung dengan Yesika Daryanto yang berada di kawasan Pancu Rendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Yesika, bagaimana pantauan Anda saat ini? Apakah masih banyak warga yang berbondong-bondong untuk mencari batu emas di sana? Ya, benar sekali, hingga petang hari ini masih banyak warga yang berbondong-bondong menuju Sungai Tajur yang berada di sini untuk melakukan penambangan emas atau penambangan batu yang memang mengandung emas. Penambangan ini memang sudah berlangsung lebih dari 2 pekan. Hal tersebut dikarenakan warga yang memang tadinya tidak berprofesi sebagai penambang tertarik karena mereka memperoleh keuntungan dan penghasilan yang lebih besar, sekitar Rp250.000 untuk per karung, bahkan mereka dapat memperoleh jutaan rupiah dalam 1 hari. Selain itu, para spekulan atau para pengelola lainnya pun ikut membuka lahan di tepi-tepi sungai yang memang dibeli atau disewa oleh mereka untuk melakukan penambangan. Warga yang datang di sini memang tidak semuanya diperbolehkan untuk melakukan penambangan karena hanya warga Pancu Rendang sendiri yang diperbolehkan untuk melakukan penambangan. Warga mengaku hingga saat ini memang mereka sangat membutuhkan adanya tempat penambangan ini karena itu sangat menguntungkan untuk kesejahteraan mereka. Namun sayangnya warga sendiri belum mampu mengolah batu-batu yang mereka tambang untuk menjadi emas, sehingga mereka harus menjual batu-batu yang mereka peroleh ke para pengepul. Untuk itu saat ini sudah bersama saya ahli geologi dari Universitas Jenderal Sudirman, yaitu Bapak Muhammad Aziz, yang akan menjelaskan apakah memang benar kandungan di bebatuan tersebut memang mengandung emas. Baik, selamat petang Pak Aziz. Selamat petang, Pak. Ya Bapak, bisa dijelaskan apakah memang benar di dalam batuan yang ada di Sungai Tajur tersebut mengandung emas? Ya, jadi berdasarkan hasil tinjauan kami yang kemarin, jadi saya melihat bahwasanya daerah Tajur ya, Sungai Tajur dan mungkin yang sekitar Pancu Rendang ini memiliki karakteristik batuan yang sama dengan, kalau kita lihat di sebelah baratnya itu ada penambangan emas juga yang rakyat. Jadi secara geologi dia mempunyai kemiripan yang sama batuannya karena di sini tergolong termasuk dalam formasi halang. Jadi sama susunan batuannya dengan yang ada di penambangan emas yang ada di Paninggaban di sebelah barat dari sekitar daerah sini gitu. Struktur geologi dari batuan itu sendiri Pak memang besar atau semuanya secara keseluruhan mengandung emas atau mengandung kandungan lain di bebatuan itu Pak? Iya, jadi kami pernah melakukan penelitian di daerah Paninggaban yang di Kecamatan Gumelar. Jadi secara karakteristik batuan yang di sini itu sama ya, analogi dengan yang di Paninggaban, dengan hasil selain mineral emas itu juga didapatkan perak, kemudian juga kita mendapatkan mineral tembaga maupun juga ada timbal ya, galena, spalerit dan sebagainya. Jadi mineral emas dan asosiasinya itu ada di sini kita jumpai. Apakah sudah dari pihak geologi sendiri untuk memeriksa gitu seberapa besar jarak yang diperoleh dari kandungan emas yang ada di Sungai Tajur? Apa berapa jaraknya atau memang seberapa luas gitu? Oke, pengamatan sepintas kami kemarin, jadi memang di sini lokality sifatnya. Jadi kami telah melihat peta geologi yang ada di daerah sini, memang daerah Sungai Tajur ini maupun dan sekitarnya ini tersusun oleh endapan vulkanoklastik dari formasi halang. Jadi di sini host dari mineralisasi yang ada di daerah Sungai Tajur ini semuanya atau bisa dibilang tersusun oleh batuan sedimen yang berukuran pasir maupun juga yang berukuran agak lebih halus. Jadi di sini secara regional ini tersusun oleh batuan-batuan batu pasir dan batu lanau. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwasanya ada kesamaan dengan yang di daerah bagian barat dari sini, dan tentunya karena di bagian barat itu sudah ketemu dan depositnya memang sudah ada dan memang sangat menguntungkan bagi rakyat, dan saya pikir ini juga bisa kita lihat, tapi harus kita cek lebih lanjut lagi. Jadi harus ada penelitian lebih lanjut lagi. Lalu apakah ada dampak yang diakibatkan oleh penambangan secara besar-besaran nih oleh warga yang memang sekarang sudah mulai semakin banyak menambang di Sungai Tajur? Oke, jadi kalau dampak
mungkin kita harus melihat juga kalau memang ini di badan sungai itu memang tidak boleh ya. Jadi itu memang nanti harus ada peraturan jelas. Sebenarnya peraturan sudah ada. Jadi penambang itu harus ada di sepanjang sepadan sungai. Jadi tidak boleh itu sebenarnya. Tapi misalnya dia hanya mengambil batu yang dipecah-pecah ataupun dia menggunakan alat yang sederhana konvensional ataupun hanya ingin melihat kandungannya ataupun nanti akan dihasilkan dari proses tromol atau gerundung ya. Selagi dia tidak membawa alat-alat berat, saya pikir kalau di sininya diciptakan kondisi yang kondusif ya, jadi nggak masalah lah. Tapi yang jelas nanti harus ada peraturan jelas. Jadi harus mengikat bahwasanya kalau memang mau menambang harus bisa secara konvensional saja, manual, tapi jangan melibatkan alat-alat berat masuk di daerah sini. Baik, terima kasih Bapak. Semoga agar segera ada peraturan yang jelas gitu ya Pak, agar tidak juga merusak lingkungan, terutama di wilayah Pancorendang yang ada di sini. Selain itu, untuk warga di sini juga berharap kepada pemerintah selain tidak hanya untuk membuat peraturan, namun juga mampu mensejahterakan warga yang memang sangat tertarik untuk melakukan penambangan untuk menambah pemasukan mereka di sini. Demikian yang dapat kami kabarkan dari Banyumas, kembali ke studio. Jessica, saya mau bertanya satu, dengan animo atau antusias masyarakat yang begitu besar datang ke lokasi, adakah pengamanan khusus yang disiapkan oleh aparat di sana? Hingga saat ini pengamatan dari kami belum ada pengamanan khusus dari aparat, baik dari pemerintah maupun dari pihak kepolisian yang berjaga-jaga di wilayah penambangan. Namun warga pun memang mengantisipasi gitu, belum terlihat memang pengamanan, namun warga mengantisipasi untuk mereka bekerja secara kelompok dan juga agar tidak terjadi bentrok memang ketika dilakukan penambangan. Baik, terima kasih Jessica Daryanto melaporkan langsung dari Banyumas, Jawa Tengah. Kabar petang masih akan Dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah mendatangi Sungai Tajur, Jatibarang, Banyumas untuk melakukan pemeriksaan terhadap batuan di sekitar lokasi sungai yang dibohkan warga atas temuan batu yang mengandung emas. Dari hasil pemeriksaan tim ahli geologi sementara diketahui batuan yang ada di sekitar lokasi memang ada jenis batuan yang mengandung emas, namun tidak semua batuan mengandung emas. Untuk memastikan kebenaran jenis batuan yang dikumpulkan warga mengandung emas, tim ahli geologi dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah mendatangi langsung Sungai Tajur, Desa Pancorendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan batuan di sekitar lokasi sungai, ahli geologi Universitas Jenderal Sudirman menyatakan batuan yang ada di sekitar lokasi memang mengandung emas. Namun tidak semua batuan ini mengandung emas. Tambang ini ya, yang dibuat terowongan ini sumbernya udah di situ. Gitu. Yang ini kan paling ngambil pecahan ya, batuan sama pasir. Tapi yang jelas. Tapi kandungannya bisa dipastikan ada ya Pak ya? Kalau dipastikan ada, karena ini sama dengan gemelar ya. Jadi gemelar kan hampir mirip kayak gini batuannya. Cuma kadarnya mungkin ya? Kadarnya nanti dianalisa di lab gitu. Terus untuk masyarakat ini? Penambangan tradisional seperti ini layaknya memang dapat diizinkan asalkan proses pengolahan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Robi Sofan Amin, TV One mengabarkan. Rendang Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan batu sungai yang mengandung emas. Dalam sekejap, temuan ini menjadi daya tarik dan membuat warga berbondong-bondong turun ke sungai mencari batu yang mengandung emas. Dalam sekejap, Sungai Tajur di Desa Pancorendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah menjadi pusat perhatian warga. Ratusan warga setiap harinya mendatangi sungai ini untuk mencari batu-batu sungai yang mengandung emas. Kedatangan warga setiap saat semakin bertambah setelah informasi batuan mengandung emas semakin meluas. Dengan berbekal peralatan sederhana, ratusan warga berupaya mendulang rezeki dari Sungai Tajur. Informasi mengenai kandungan emas ini juga mengundang minat para spekulan. Sebagian spekulan bahkan telah menyewa lahan di pinggir sungai dengan harga yang cukup besar.
25 juta. Oh, ini udah dikontrak setahun 75 juta. Di pinggir sungainya ini ya? Pinggirnya saja. Ini terus dibatasi pakai bambu ini? Ya supaya nggak bahaya, ini kan bahaya. Tidak semua warga mengolah batu-batu yang mereka temukan di sungai. Sebagian warga memilih menjual bongkahan batu dengan harga sekitar Rp250.000 per karungnya. Ya, udah 3 hari lah. Oh, Pak, udah pernah nyoba beli di sini? Udah. Berapa banyak beli, Bapak? 12 karung. 12 karung 4 juta. 12 karung 4 juta. Terus Bapak olah? Iya. Dapatnya 2.170.000 lah. Rugi dong gitu. Iya, rugi. Tapi spekulasi ya, Pak ya? Iya, namanya usaha. Iya. Di sungai ini tidak semua orang boleh menambang batu yang mengandung emas. Warga sepakat hanya penduduk Pancur Rendang saja yang berhak mendulang emas dari Sungai Tajur. Aktivitas pencarian emas di Sungai Tajur dilakukan dari siang hingga malam hari. Sebelumnya, lahan di sekitar Sungai Tajur digunakan warga untuk menambang batu granit. Namun seiring adanya temuan batu yang mengandung emas, perlahan tambang batu granit mulai ditinggalkan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Robi Sofwan Amin, TV One mengabarkan. Selanjutnya, Ketua dan Wakil Ketua DPR RI bertemu dengan bakal calon presiden dari Partai Republik Amerika Serikat, Donald Trump, di New York. Keputusan Donald Trump untuk terus berinvestasi di Indonesia mendapat apresiasi karena menunjukkan kepercayaannya terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Ketua DPR RI Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadlizon bertemu dengan bakal calon presiden dari Partai Republik Amerika Serikat yang juga pengusaha ternama, Donald Trump. This is an amazing man. He is, as you know, Speaker of the House of Indonesia. He's here to see me. Setia Novanto, one of the most powerful men and a great man, and his whole group is here to see me today in this building. Ketua DPR RI menjelaskan pertemuannya dengan Donald Trump membahas sejumlah hal seperti potensi peningkatan kerjasama investasi dan tidak berkaitan dengan isu politik. Karena Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan Amerika adalah superpower, inilah perlu kita bersama-sama dengan lihat ke depan. Dengan ketemuan dengan Donald Trump ini kita bicarakan hal-hal yang sangat spesifik, baik dalam investasi dan bahkan infrastruktur dan juga yang lain-lain. Tentu ini ada hal yang tidak bisa saya sebutkan, tetapi tidak ada kaitannya dengan politik. Ini semua pertemuan merupakan kita tindak lanjut untuk melihat ke depan. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan nama Donald Trump sangat dikenal di Indonesia sebagai pengusaha yang sukses. Langkah Trump berinvestasi di Indonesia mendapat apresiasi dari anggota Dewan. Dan Donald Trump ini mempunyai beberapa investasi di Indonesia, di Bali dan juga di Jawa Barat. Tentu kita sangat menghargai pengusaha, apalagi pengusaha Amerika yang berinvestasi di Indonesia dalam situasi ekonomi seperti sekarang ini. Jadi kami melihat ini satu hal yang perlu dihargai. Donald Trump memastikan dirinya menjadi salah satu bakal calon untuk bertarung dalam pemilu Presiden Amerika Serikat tahun depan. Do they like me in Indonesia? Speaker of the House of Indonesia. Thank you. Dari New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One mengabarkan.